Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 277, Rahasia Tersembunyi Jauh di Dalam Hati. Brett dikunci di kamar oleh Jordan, jadi dia terus menepuk pintu dan berteriak keras. Tak lama kemudian, Pablo yang bertugas mengawasi Brett pun menghampiri. Dia berteriak, "Brett Howard, apa yang kau teriakkan? Sebaiknya kau bersikap baik dan bersiap untuk pergi ke Mars." Brett berteriak, "Persetan denganmu. Aku tidak akan pergi ke Mars. Suruh Jordan datang." Mengetahui bahwa Brett ketakutan, dia meminta Jordan untuk datang. Jordan datang ke kamar Brett, dan ketika dia melihat betapa ngerinya Brett, dia bertanya, "Apakah kamu sudah memikirkannya dengan jelas? Apakah kamu ingin pergi ke Mars atau memberiku penjelasan yang jujur atas tindakanmu?" Brett tidak pernah menyerah kepada siapapun dalam hidupnya. Bahkan ketika ia dipukuli habis-habisan, ia tidak akan pernah menyerah dan mengaku kalah. Namun, kali ini dia takut. Dia benar-benar takut. Brett berkata, "Jangan kirim aku ke Mars. Aku akan memberitahumu, aku akan menceritakan semuanya." 2 menit kemudian, Jordan meminta para astronaut, Pablo, dan lainnya untuk keluar, hanya menyisakan Jordan dan Brett di ruangan itu. "Katakan padaku, kenapa kau tidur dengan Hailey? Dasar bajingan." Jordan menatap Brett dengan marah. Jika dia tidak ingin tahu jawabannya, dia akan melumpuhkan Brett. Namun, Brett tetap keras kepala dan berkata, "Dasar bajingan. Jordan. Kalau kau tidak melakukan hal buruk seperti itu kepada adikku, kenapa aku harus tidur dengan istrimu?" Jordan langsung tercengang. "Siapa adikmu? Hal buruk apa yang telah kulakukan?" Jordan telah diajari oleh kakeknya untuk menjadi orang yang baik hati. Ia yakin bahwa apa yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun adalah sah dan benar. Dia tidak pernah menyakiti siapapun, kecuali. Brett mendengus dingin dan membentak, "Jordan Stele, kau tidak sadar apa yang telah kau lakukan. Jangan bilang kau orang baik. Aku tahu dengan jelas semua hal buruk yang telah kau lakukan." Napas Jordan menjadi cepat karena dia tidak ingin mengingat kejadian itu. Setelah sekian lama, Jordan bertanya, "Siapa nama adikmu?" Brett menjawab, "Lauren Howard." Jordan terus bertanya, "Apakah dia pernah ke medan perang Suriah?" Brett memberikan jawaban positif. "Ya." Seketika, Jordan menundukkan kepalanya, menjadi sangat emosional. Kenangan yang telah lama ia sembunyikan di lubuk hatinya dan tidak ingin mengingatnya untuk waktu yang lama, muncul kembali di benaknya. 4 tahun lalu, medan perang Suriah. Asteris suara tembakan senjata. Dong 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 dong. Jordan sedang beristirahat bersama rekan satu timnya di pangkalan selama latihan medan perang, tetapi suara tembakan tiba-tiba memenuhi udara. Musuh tiba-tiba menyerbu markas mereka dan terdengar suara tembakan terus-menerus. Jordan dan rekan-rekannya mundur sambil membalas. Pada akhirnya, musuh terlalu agresif, dan mereka bahkan sudah bersiap. Akibatnya, rekan-rekan yang mundur bersama Jordan semuanya terbunuh. Jordan juga dikelilingi oleh 3 pria yang mengenakan balaklava dan mengarahkan AK-47 ke Jordan. Yordania dalam bahaya. Pada saat ini, Jordan mengeluarkan liontin giok dengan tulisan, "Stele," di atasnya, meletakkan senjatanya, dan mengangkat tangannya untuk menyerah. Dia berteriak dalam bahasa Arab, "Jangan tembak! Jangan tembak!" Karena takut mereka tidak akan mengerti, Jordan berbicara dalam bahasa Arab, Inggris, Prancis, dan bahasa lainnya untuk meminta mereka agar tidak menembaknya hingga terbunuh. Pada akhirnya, dia berkata dalam bahasa Arab, "Saya Stele. Charleston, tentu saja, tidak akan membiarkan cucunya mati begitu saja di medan perang karena dia telah mengirimnya ke tempat yang berbahaya untuk berlatih." Dia menyapa para petinggi masing-masing kubu perang dan menyampaikan banyak keuntungan kepada mereka. Ia bahkan menyuruh Jordan mengeluarkan liontinnya untuk mengungkapkan identitasnya jika ia menghadapi bahaya. Jordan menyerahkan liontin giok itu kepada prajurit yang menutupi kepalanya dan berkata, "Serahkan ini kepada atasan kalian, dan kalian akan diberi hadiah besar." Segera, para prajurit menyerahkan liontin itu kepada atasan mereka. Namun, setelah para atasan mendapatkan liontin itu, mereka tidak langsung melepaskan Jordan. Sebaliknya, mereka mengurungnya di sebuah ruangan kecil yang gelap. Tentu saja, Jordan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia berteriak terus-menerus, "Mengapa kau mengurungku?" Orang di luar pintu berkata kepadanya, "Seseorang akan memberimu hadiah, dan kau boleh pergi setelah mencicipinya." Tak lama kemudian, seorang wanita dilemparkan ke kamar gelap. Jordan tidak tahu seperti apa rupa wanita itu karena tidak ada cahaya di ruangan itu, jadi dia hanya bisa mengenali bahwa wanita itu relatif muda dari tangisannya. Jordan tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini padanya, jadi dia terus berteriak, "Lepaskan aku. Kenapa kalian mempermainkanku?" Orang di luar pintu tersenyum dan berkata, "Jika kalian tidak menerima hadiah ini, kalian berdua tidak akan pernah bisa keluar."
Jordan dikunci di kamar gelap selama 6 jam, dan tidak peduli seberapa keras dia berteriak, orang di luar menolak untuk membukakan pintu untuk membiarkannya keluar. Ia mencoba berbicara dengan wanita di kamar gelap itu dalam bahasa Arab dan Prancis, tetapi wanita itu tidak menanggapi atau mengatakan apapun. Yang dilakukannya hanyalah menangis. Pada akhirnya, Jordan hanya ingat bahwa dirinya haus dan kehausan, sementara wanita itu tampak menangis hingga kelelahan. Saat itu, Jordan mengira wanita itu kemungkinan adalah wanita penghibur yang pernah tidur dengan banyak prajurit. Oleh karena itu, dia melakukan apa yang mereka minta. Namun kemudian, Jordan mengetahui bahwa wanita itu masih perawan. Terlebih lagi, saat wanita itu dibawa pergi, Jordan dapat melihat dengan jelas punggungnya. Dia tahu bahwa wanita itu adalah wanita Asia yang anggun dengan bentuk tubuh yang luar biasa. Setelah mengetahui hal itu, Jordan selalu merasa bersalah terhadapnya. Namun, dia masih belum mengetahui kebenarannya dan mengapa dia bertemu dengan wanita cantik dan suci di sana. Apa kau mengingatnya sekarang, bajingan? Brett melotot ke arah Jordan. Baru saat inilah Jordan mengerti mengapa Brett membencinya. Ternyata wanita yang terkunci di ruangan hitam kecil bersama Jordan di medan perang adalah saudara perempuan Brett, Lauren Howard. Mengapa dia pergi ke medan perang? Tanya Jordan. Brett mendengus marah dan membentak, lebih baik kau sendiri yang menanyakan pertanyaan itu padanya. Jordan memikirkannya dan setuju sambil mengangguk. Baiklah, aku harus minta maaf padanya. Di mana dia sekarang? Aku akan mencarinya. Meskipun dia telah melakukan kesalahan, dia seharusnya cukup berani untuk menghadapi kesalahannya karena dia adalah seorang pria. Selain itu, Jordan juga tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan kepadanya saat itu. Kalau tidak, mereka berdua akan mati kelaparan di ruangan kecil yang gelap itu. Brett bilang, DC. Jordan tahu bahwa keluarga Howard bermarkas di DC, jadi dia setuju, baiklah, aku akan pergi ke DC bersamamu. Beberapa di antara mereka segera mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Ketika Mus melihat Jordan dan yang lainnya pergi, ia berusaha keras agar mereka tetap tinggal. Tuan Howard, apakah Anda tidak akan pergi ke Mars lagi? Jika Anda tidak menyukai Mars, kami juga memiliki tujuan lain yang dapat Anda pilih. Brett begitu ketakutan hingga ia langsung melarikan diri. Tuan Mus, saya tidak ingin pergi kemanapun di luar angkasa. Saya hanya ingin tetap di bumi. Mus meraih tangan Brett dan berkata, berikan aku nomor teleponmu sehingga aku bisa menjemputmu jika suatu hari kau berubah pikiran lagi. Brett menepis Mus. Tidak akan ada hari seperti itu.